negatif yang kedua adalah kenaikan titik didih larutan, dan yang ketiga adalah penurunan titik beku larutan. Karena ini agak-agak mirip, jadi kita bahas, kita gabung dalam pembahasannya. Nah, untuk kenaikan titik didih larutan, kita lihat ilustrasi berikut ini. Di sini adalah air dalam ruang tertutup, di sini adalah larutan gula katakanlah dalam ruang tertutup. Nah, apabila kita panaskan dan akan mendidih, jadi mendidih itu berarti molekul-molekul zat cair ini dengan bebas akan berubah menjadi gas. Jadi dengan bebas dia akan berubah menjadi gas, dan sampai pada suatu saat antara tekanan pada zat cair dengan tekanan gas itu sama, yaitu biasanya kalau dalam suatu ruang kita itu tekanannya 1 atm. Nah, jadi pada sampai tekanan ini sama, maka itu dikatakan mendidih. Nah, untuk mencapai supaya tekanan gas ini adalah 1 atm, itu pada suhu 25 derajat Celcius dibutuhkan suhu 100 derajat Celcius. Jadi air itu mendidih 100 derajat. Jadi TB itu titik didih, B-nya itu boil ya. Boil jadi TB. Karena 0 di sini karena adalah titik didihnya adalah titik didih pelarut. Nah, sedangkan di sini lambangnya adalah TB karena larutan. Jadi ada pelarut, ada zat terlarut. Nah, untuk mencapai 1 atm di sini, karena di sini ada gangguan, ada untuk gas ini zat cair itu berubah menjadi gas itu diganggu, ada gangguan adanya partikel-partikel zat terlarut yang mengganggu, sehingga untuk mencapai tekanan di atas ini, mencapai tekanan 1 atm itu memerlukan tambahan suhu. Nah, jadi misalkan kalau di sini zat pelarutnya atau gulanya ada 1 mol, maka TB di sini tidak lagi 100, dia akan naik jadi sekitar 105,2 derajat Celcius. Dengan demikian dapat kita lihat di sini titik didih pelarut dengan titik didih larutan itu lebih besar titik didih larutan, sehingga TB lebih besar dari TB0. Nah, selisihnya itu kita sebut dengan delta TB. Karena titik itu naik dari 100 menjadi 100,5, maka delta TB ini kita sebut dengan kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih larutan. Nah, delta TB. Jadi delta TB itu tentunya yang besar dikurang yang kecil. Yang besarnya adalah TB, maka delta TB itu TB dikurang dengan TB0. Nah, selanjutnya hukum Raoults itu merumuskan delta TB itu sama dengan KB dikali dengan M. KB-nya itu adalah konstanta kenaikan titik didih molal, nilainya 0,52 derajat Celcius per molal. Sedangkan M itu adalah molalitas. Molalitas itu adalah massa zat terlarut dibagi dengan MR zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut. Nah, ini molaritasnya. Selanjutnya adalah penurunan titik beku larutan. Nah, ini ilustrasinya. Ini adalah pelarut, di sini adalah larutan. Sini lambang untuk pelarut TF0, lambang untuk larutan TF. Jadi TF0 itu dari F-nya dari froze ya, beku. Jadi ini adalah titik beku pelarut karena 0. Ini titik beku larutan karena tidak pakai 0 karena dia larutan. Sama dengan ini tadi ya. Kalau TB 0 berarti titik didih pelarut, kalau TB berarti titik didih larutan. Kalau TF 0 berarti titik beku pelarut, kalau TF berarti titik beku larutan. Nah, ini apabila kita bekukan, jadi sama seperti ini tadi, seperti titik didih tadi. Jadi membeku ini membuat tekanan, ini kan membeku itu berarti kan mengubah wujud dari cair ke padat. Jadi kita harus mengubah tekanan padat itu sampai menjadi 1 atm. Jadi ketika tekanannya sampai 1 atm, berarti titik bekunya sudah sampai. Seperti ini juga sama, berubah dari cair ke gas. Ketika tekanan gasnya 1 atm, berarti itu titik bekunya, titik didihnya
sudah nyampai. Nah, jadi di sini untuk membuat zat cair ini membeku, berarti dia itu mengubahnya menjadi padat. Padat itu merapat. Nah, merapat, dia membentuk molekul struktur kristal es padat. Nah, ini dibutuhkan suhu sampai 0 derajat Celcius. Nah, apabila untuk larutan ini tentu kan ada gangguan nih, gangguan dari molekul-molekul zat terlarutnya. Jadi untuk merapat itu kan berarti memerlukan tambahan suhu menjadi lebih dingin lagi kan, menjadi suhunya lebih dingin lagi. Nah, sehingga titik bekunya turun. Kalau titik beku untuk pelarut air saja 0 derajat, berarti ini di bawah 0. Misalnya 0, kalau ininya 1 mol, zat terlarutnya 1 mol itu min 0,86 min 8,6 derajat Celcius. Jadi kalau kita perhatikan di sini TF0 itu titik beku larutan, TF0 itu titik beku pelarut, TF itu titik beku larutan. Di sini TF lebih besar daripada TF0 lebih besar dari TF. Jadi di sini TF0 lebih besar dari TF. Kalau kita hubungkan dengan yang titik didih tadi, kebalikan ya. TB lebih besar dari TB0. Kalau yang ini TF0 lebih besar dari TF. Nah, sehingga di sini ada delta TF. Nah, kalau di sini tadi delta TB itu kenaikan titik didih, maka delta TF penurunan karena suhunya turun. Penurunan titik beku larutan. Sehingga rumusnya yang besar dikurang kecil. Jadi di sini TF dikurang TF0. Nah, bandingkan. Jadi kalau delta TB itu TB dikurang TB0, kalau delta TF itu TF dikurang TF0. Selanjutnya menurut hukum Rolle itu delta TF sama dengan KF dikali M. KF-nya adalah konstanta penurunan titik beku, nilainya 1,86. Sedangkan M-nya molaritasnya sama. Jadi molaritas tetap menggunakan rumus yang sama. Contoh soal, 6 gram urea CONH22 kali dilarutkan dalam 500 gram air. Jika tetapan titik didih molal 0,52 derajat Celcius per molar dan tetapan titik beku molal 1,86 derajat Celcius per molar, hitung A titik didih larutan CONH22 kali, B titik beku larutan CONH22 kali. Sekarang kita akan menerapkan rumus kenaikan titik didih dan penurunan titik beku tadi. Jadi titik didih larutan CONH22 kali berapa, titik beku larutan CONH22 kali berapa. Kita lihat diketahui di sini ada 6 gram urea. 6 gram urea berarti itu adalah massa zat terlarut. Ini adalah MR zat terlarut, kemudian ada 500 gram air, berarti ini adalah massa pelarut dan MR-nya itu berarti air. Jadi kita buat dulu diketahui. Jadi di sini ada massa zat terlarut yaitu 6 gram. Kemudian ada MR zat terlarutnya yaitu CONH22 kali. Kemudian ada massa pelarutnya jadi 500 gram air. Kemudian MR zat terlarutnya berarti yang kita gunakan adalah air H2O. Nah, sekarang kita akan jawab yang A, titik didih larutan. Berarti kita harus ke delta TB dulu. Kita cari delta TB nya. Delta TB adalah KB dikali dengan M. KB nya adalah titik didih molal. Ini titik didih molal 0,52. Jadi kita masukkan KB nya 0,52. Nah, M nya akan kita cari. M nya boleh kita cari di sini M nya. M nya sama dengan massa zat terlarut per MR zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut. Nah, massa zat terlarutnya ini 6 gram, MR zat terlarutnya ini kita cari tadi ya sudah 60 gram, kemudian MP-nya adalah 500 kali per 1000 per MP-nya 500. Nah, ini udah coret. Nah,
0 ini kita coret. Nah, jadi berapa tuh? 6. Coret 1/5, 0,2 molar. Lanjut. Nah, karena M-nya 0,2 molar, ya udah kita masukkan ke sini M-nya 0,2. Jadi di sini hasilnya adalah 14. Jadi 0,104 delta TB derajat Celcius. Nah, 0,104 derajat Celcius, berarti kita cari TB-nya. TB-nya itu titik didihnya, berarti TB 0 ditambah dengan delta TB, kan naik titik didihnya. Jadi TB 0-nya pastilah 100 kan, titik didih air 100 ditambah dengan 0,104. Jadi adalah 101,04 derajat Celcius. Nah, ini ya. Nah, karena kenaikan titik didih. Jadi kalau titik didihnya 100, berarti TB-nya harus lebih besar dari 100. Sekarang kita jawab yang B sebelah sini. Yang B ditanya titik beku larutan. Berarti kita mulai dari delta TF. Delta TF-nya itu adalah KF dikali M. KF-nya tadi ini, nilai KF-nya 1,86. Molalnya sama, masih 0,2. Jadi berapa itu? 3,62 ya. 0,362. Nah, itu delta TF. Kemudian kita cari TF-nya. Nah, berarti TF0 dikurang dengan TF. Hati-hati ini, lihat nih, hati-hati. Kalau dia TB, TB0 ditambah delta TB. Kalau dia TF, TF0 dikurang TF. TF0-nya kan titik beku air tuh 0 derajat Celcius, dikurang 0,362. Jadi minus 0,362. Nah, harus di bawah 0 ya, karena TF-nya adalah 0 derajat Celcius. Oke. Nah, selanjutnya adalah kurva hubungan antara titik beku, titik didih, garis didih, dan garis bekunya. Ini ke sumbu Y itu adalah P, tekanan, ke sumbu X itu adalah suhu. Nah, di sini ada garis, ya ada titik temu antara 3 titik di sini juga. Nah, ini disebut dengan titik tripel. Jadi pada titik ini zat berada dalam keadaan gas, cair, juga padat. Nah, ini pada tekanan berapa? Kita lihat tekanannya ini bisa dilihat. Nah, pada tekanan di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau air itu membeku? Jadi di sini ada 2 garis hitam dan merah. Yang merah ini ke atasnya adalah garis didih. Ini garis didih, ini juga garis didih. Nah, yang hitam itu garis didihnya pelarut. Jadi yang hitam itu pelarut, sedangkan yang merah itu adalah larutan. Nah, jadi bagaimana air dan air gula itu mendidih. Jadi mendidih tadi perubahannya terjadi pada 1 atm. Jadi apabila kita panaskan, ini akan naik sampai titik 1 atm. 1 atm-nya di sini. Nah, untuk air pada sudah sampai 1 atm, kita lihat suhunya ada di bawah. Maka air itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Dan ketika suhu 100 derajat Celcius, kita lihat larutan itu masih di sini. Nah, masih di sini dan tekanannya belum 1 atm, masih di bawah. Berarti ini belum mendidih. Jadi suhu harus dinaikkan lagi sampai mencapai 1 atm, Kita lihat suhunya. Nah, 100 lebih. Nah, ini maka adalah titik didih larutan. Nah, ini adalah delta TB-nya. Jadi delta TB itu kenaikan titik didih. Jadi selisih antara titik didih larutan, tadi lambangnya adalah TB, dengan titik didih pelarut, lambangnya TB0. Nah, sekarang kita lihat yang beku sebelah kiri. Ini sama ya, hitam itu adalah garis beku pelarut. Jadi yang hitam itu pelarut, sedangkan yang merah itu garis beku larutan. Beku juga sama pada 1 atm. Jadi ini akan naik sampai 1 atm. Dan kita lihat suhunya untuk pelarut 0 derajat Celcius.
Nah, untuk larutan ketika 0 derajat Celcius masih di sini, belum 1 atm, jadi perlu diturunkan lagi suhunya sehingga mencapai 1 atm, dan ketika 1 atm ternyata suhunya di bawah 0. Nah, maka ini adalah delta TF. Jadi delta TF itu adalah selisih antara titik beku pelarut. Titik beku pelarut itu TF0 dikurang titik beku larutan TF. Nah, kita dapatkan hubungannya, rumusnya yang seperti tadi. Jadi kalau delta TB, TB dikurang TB0 berarti titik didih pelarut didih larutan dikurang titik didih pelarut. Untuk delta TF berarti titik beku pelarut dikurang dengan titik beku larutan. Kebalikan ya. Oke. Dan contoh soal. Kita lanjutkan ke sifat kolegatif yang terakhir, yaitu tekanan osmotik larutan atau P. Di sini ada ilustrasi pipa berbentuk U. Di sini ada selaput semi permeable. Nah, dimasukkan 2 jenis larutan dengan konsentrasi berbeda. Kita lihat di sini yang hitam ini adalah zat terlarut, sedangkan yang bundaran itu zat pelarut ya. Jadi ini adalah zat terlarut. Ya, ini ada pelarut. Ini konsentrasinya besar. Di sini mempunyai konsentrasi lebih besar, sedangkan di sini mempunyai konsentrasi lebih kecil. Nah, tekanan osmotik larutan ini akan terjadi perpindahan antara pelarut yang konsentrasinya kecil menuju konsentrasi besar. Karena yang bisa menembus selaput semi permeable itu hanya pelarut. Jadi pelarutnya akan mengalir dari konsentrasi kecil menuju konsentrasi besar. Dia akan berpindah. Sampai mempunyai tekanan osmotik yang sama. Nah, jadi setelah berpindah dia akan jadi seperti ini. Pelarut yang dari kiri tadi pindah ke kanan, sehingga kalau awalnya di permukaan kedua larutan ini rata, yang konsentrasi kecil dengan konsentrasi besarnya ketinggiannya sama. Nah, setelah berpindah yang molekul-molekul pelarutnya pindah dari konsentrasi kecil ke konsentrasi besar, ya kan seperti ini. Akan ada perbedaan ketinggian. Nah, sekarang apa tuh yang dimaksud dengan tekanan osmotik larutan atau P? Jadi berapa besar tekanan yang diberikan di tempat kenaikan ini sehingga dia bisa mempertahankan posisi seperti ini. Nah, jadi berapa banyak atau berapa besar tekanan yang diberikan pada larutan yang konsentrasinya lebih besar sehingga bisa mempertahankan tekanan osmotik ini, itulah yang disebut dengan P. Jadi P itu dapat dihitung dengan P sama dengan MRT. M-nya itu adalah molar. Molar itu massa terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 per volume larutannya. Kemudian R-nya itu adalah konstanta Rydberg, nilainya 0,08205, dan T-nya itu suhu dalam satuan Kelvin. Jadi Kelvin itu derajat Celcius ditambah dengan 273. Hitunglah tekanan osmotik larutan jika 6 gram CONH2 dua kali dilarutkan dalam air hingga 500 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Sama seperti tadi, di sini ada 6 gram urea. Berarti ini adalah massa zat terlarutnya. Jadi massa zat terlarutnya 6 gram. Kemudian ada MR zat terlarutnya CONH2 dua kali. Itu 60 ya, yang kita hitung tadi di awal. Kemudian ada suhu T 27 derajat Celcius, kita rubah ke Kelvin, 27 ditambah 273 itu adalah 300 Kelvin. Selanjutnya kita cari P-nya, karena yang ditanya adalah tekanan osmotik larutan. P sama dengan MRT. M-nya itu massa zat terlarut per MR zat terlarut dikali 1000 per volume larutan, dikali dengan massa zat terlarutnya ini 6 gram, MR zat terlarutnya ini 60 kali 1000 per volume larutan dilarutkan dalam air hingga 500 ml, berarti itu adalah volume larutannya 500 ml. Nilai R-nya itu adalah konstanta Rydberg 0,08205. Suhunya dalam Kelvin 300.
Ini kita selesaikan 500 coret 10 ke sini, 10 bagi 5 2 6, jadi 0,2 kali 0,08205 dikali 300 pi dalam satuan atm. Tinggal hitung saja, selesai.